Selamat pagi. Selamat pagi anak-anak. Tetap semangat ya. Ya, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang optik geometri. Materi yang akan kita pelajari yaitu pemantulan cahaya, pembiasan cahaya, dan alat-alat optik. Untuk pemantulan dan pembiasan cahaya, ini sudah kita pelajari pada bab sebelumnya dan sangat berhubungan dengan cara kerja alat-alat optik. Kompetensi dasar, jadi setelah siswa mempelajari materi optik geometri, maka diharapkan setiap siswa dapat menganalisa cara kerja alat optik menggunakan sifat pemantulan dan pembiasan cahaya oleh cermin dan lensa. Kemudian karakter yang diharapkan setiap siswa dapat membuat karya yang menerapkan prinsip pemantulan atau pembiasan pada cermin dan lensa. Cahaya, seperti yang telah kita ketahui, adalah gelombang elektromagnetik yang dapat merambat tanpa medium. Cahaya dibagi tiga, atau berkas cahaya dibagi tiga. Yang pertama adalah konvergen, divergen, dan paralel. Berkas cahaya paralel itu cahayanya lurus dan sejajar. Kemudian cahaya divergen, jadi dari satu cahaya, jadi satu sumber, itu memancar menjadi beberapa cahaya. Ini divergen atau memancar. Konvergen, ya, dari beberapa cahaya, jadi dari beberapa sumber cahaya, itu berkumpul pada satu titik, konvergen atau mengumpul. Cermin, secara fisik cermin itu ada tiga, cermin datar, cekung, dan cermin cembung. Cermin datar, jika bayangan, ya, jadi sifat bayangan pada cermin datar, jika kita bercermin, maka hasil bayangan kita akan sama besar dengan tubuh atau badan kita. Jadi hasil bayangan adalah sama besar dengan benda. Kemudian tegak, jadi kalau kepala kita di atas, bayangannya juga kepalanya di atas. Kemudian bendanya nyata atau positif di depan cermin, maka hasil bayangannya adalah maya atau negatif. Tinggi cermin. Jika kita menginginkan seluruh bagian tubuh kita terlihat di depan cermin, maka tinggi cermin minimal yang dibutuhkan itu adalah setengah dikali dengan tinggi orang dikurang dengan jarak mata ke kepala. Ya. Jadi kalau tinggi kita 160, supaya semua bagian tubuh kita terlihat, maka tinggi minimal cermin yang dibutuhkan adalah setengah dikali 160 cm dikurang 12 cm. Jadi setengah dikali 148 cm sama dengan 64 cm. Tinggi cermin minimal yang dibutuhkan. Jumlah bayangan yang terjadi pada cermin datar. Jadi jika ada dua cermin datar, kemudian kita hubungkan dan membentuk sudut, maka hasil bayangan yang terjadi adalah N sama dengan 360 dibagi dengan theta. Theta adalah sudut yang dibentuk dikurang dengan 1. Kita lihat contoh. Misalnya ini ada dua cermin datar dihubungkan, membentuk sudut 120 derajat. Jadi berapa hasil bayangannya? 360 dibagi 120 sama dengan 3 dikurang 1 sama dengan 2, maka hasil bayangannya 1, 2. Kalau sudut yang dibentuk 72 derajat, maka 360 dibagi 72 sama dengan 5 dikurang 1 sama dengan 4, maka hasil bayangannya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Cermin cekung. Sifat dari cermin cekung itu adalah mengumpulkan sinar. Kemudian jari-jari dan fokusnya bernilai positif. Jadi cermin cekung itu digunakan pada lampu mobil atau pada lampu sorot. Kemudian hasil bayangan pada cermin cekung, hasil bayangannya seperti ini, maka mengecil. Ya. Cermin cembung, sifat dari cermin cembung yaitu menyebarkan sinar, kemudian jari-jari dan fokusnya bernilai negatif. Cermin cembung bagian tengahnya lebih tebal dibandingkan dengan bagian pinggirnya. Kemudian penggunaannya, ini sering digunakan di pertikungan atau tikungan jalan, supaya pada jarak yang cukup jauh, sopir dapat melihat kendaraan yang berlawanan. Atau seperti ini, untuk kaca. Jadi kita bisa melihat mobil di belakang, kaca spion. Lensa. Lensa itu secara fisik
terlihat. Jadi lensa adalah benda bening yang dibatasi oleh dua bidang lengkung. Jadi ini bidang lengkungnya, kemudian tembus cahaya. Jadi lensa itu adalah benda yang dibatasi oleh dua bidang lengkung yang bening. Nah, kalau lensa itu dilewati oleh cahaya, maka cahayanya akan tembus. Tetapi kalau cermin dilewati oleh cahaya, itu akan memantul. Karena cermin itu hanya satu sisinya yang bening. Sementara sisi yang lainnya adalah gelap. Tidak dapat ditembus oleh cahaya. Kemudian cermin lensa cembung itu bagian tengahnya lebih tebal daripada bagian tepinya. Lensa cembung disebut juga dengan lensa positif atau lensa konveks. Ini contoh cahaya yang melewati lensa cembung. Kemudian lensa cembung sifatnya itu mengumpulkan sinar atau konvergen, kemudian jari-jari dan fokus bernilai positif. Lensa cembung dibedakan menjadi 3. Lensa bikonveks, ini lensa cembung. Jadi ada 2 lensa cembung ya yang digabung, bikonveks. Plan konveks berarti lensa datar digabung dengan lensa cembung. Konveks konkav berarti lensa cembung digabung dengan lensa cekung. Kemudian hasil bayangan pada lensa cembung, jika benda kita letakkan di antara cermin dan titik F, maka bayangan yang dihasilkan adalah tegak dan diperbesar. Kemudian bendanya kita geser, letakkan di antara F dan 2F, maka hasil bayangannya adalah terbalik dan diperbesar. Kemudian bayangan kita geser terus menjauhi cermin sampai jaraknya itu lebih besar dari titik M. M ini adalah titik kelengkungan cermin atau jari-jari cermin. Nilai M sama dengan 2 dikali F atau F sama dengan setengah R jari-jari cermin. Ya, jadi jika benda kita geser dan jaraknya itu melebihi dari jari-jari cermin, maka hasil bayangannya adalah diperkecil dan terbalik. Kemudian hasil gambar dari lensa cembung, ini bisa kita lihat hasil gambarnya seperti ini. Ini kamera. Kamera itu, jadi salah satu penggunaan dari lensa cembung adalah untuk kamera. Ini hasil ya, gambar yang dihasilkan. Lensa cekung. Lensa cekung memiliki bagian tengahnya lebih tipis daripada bagian pinggirnya. Kemudian sifatnya itu adalah menyebarkan sinar. Jari-jari dan fokusnya bernilai negatif. Lensa cekung dikenal juga dengan lensa negatif atau lensa divergen. Lensa cekung itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah bikonkav. Jadi ada 2 lensa cekung, kemudian lensa cekung, berarti bikonkav. Plan konkav itu lensa datar digabung dengan lensa cekung. Konveks konkav berarti lensa cembung digabung dengan lensa cekung. Hasil bayangan pada lensa cekung, jika benda kita letakkan di antara cermin dan titik F, maka hasil bayangannya itu tegak dan diperkecil. Kemudian benda kita geser di antara titik F dan 2F, maka bayangan yang dihasilkan itu adalah tegak dan diperkecil. Kemudian benda kita geser menjauhi cermin sampai jaraknya itu lebih besar daripada 2F, maka hasil bayangannya adalah diperkecil dan tegak. Jadi ini bendanya, ini bayangan. Ini benda, ini bayangan. Kemudian ini benda, ini bayangannya. Persamaan umum untuk cermin dan lensa. Jadi persamaan umumnya adalah 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S absen. Atau 1/F dikurang dengan 1/, jarak benda dari cermin ditambah dengan 1/, jarak bayangan dari cermin. Jadi untuk cermin cembung, F dan R-nya negatif. Cermin cekung, nilai F dan R-nya positif. Untuk lensa cembung, nilai F dan R-nya positif. Untuk lensa cekung, nilai F dan R-nya negatif.
Kita lanjutkan dengan alat-alat optik. Alat-alat optik adalah alat bantu yang digunakan untuk mengamati benda yang sukar diamati secara langsung oleh mata. Jadi alat optik ada yang alami, yaitu mata. Kemudian yang alat optik buatan, misalnya kacamata, lup, kamera, mikroskop, teropong. Ya. Nah, mata adalah alat optik alami. Kemudian mata memiliki titik dekat yang disebut dengan punctum proximum. Itu adalah jarak terdekat yang masih dapat dilihat. Untuk mata normal, jarak titik dekatnya adalah 25 cm. Maka diharapkan kita membaca paling dekat 25 cm supaya matanya tidak cepat rusak. Kemudian titik jauh atau punctum remotum. Itu dilambangkan dengan PR adalah jarak terjauh yang dapat dilihat oleh mata. Untuk mata normal, nilai PR itu adalah tak terhingga. Jadi mata normal dapat melihat jarak benda, ya, dapat melihat benda pada jarak tak terhingga jika tidak ada yang menghalangi. Kekuatan lensa merupakan daya bias lensa yang mempunyai satuan dioptrik. Jadi kalau anak menggunakan kacamata minus 6, berarti kekuatan kacamatanya adalah minus 6 dioptri. Kemudian, semakin besar jarak titik fokus lensa, semakin kecil daya biasnya. Kekuatan lensa itu dilambangkan dengan P, nilainya 1 dibagi dengan F dalam satuan meter, atau 100 cm dibagi dengan F. Kita lihat contoh soal seperti ini. Andri, penderita rabun jauh, memiliki titik jauhnya 250 cm. Kemudian tentukan jarak fokus dan kekuatan lensa kacamata yang dipakai oleh Andri. Jadi kita hitung 1 per F sama dengan 1 per S tambah 1 per S absen. Untuk mata normal dapat melihat pada jarak tidak terhingga. Jadi 1 per F ditambah 1 per tak terhingga sama ditambah 1 per minus 250 sama dengan 250. Jadi lensa kacamata yang digunakan jarak fokusnya adalah 250 cm atau 2,5 meter. Kemudian kekuatan lensa yang digunakan 1 dibagi dengan F atau 100 cm dibagi minus 250 cm. Maka Andri menggunakan kacamata minus 0,4 dalam satuan dioptri. Alat optik buatan yang kedua adalah lup. Lup sering digunakan oleh tukang servis jam. Kemudian bayangan yang dihasilkannya itu adalah diperbesar dan tegak. Perbesaran pada lup, ya, perbesaran itu dilambangkan dengan M. Maka untuk lup nilai perbesarannya sama dengan titik dekat dibagi dengan fokus. Jadi kalau titik dekatnya 5 cm, maka perbesarannya itu adalah 25 cm dibagi 5 cm. Jadi perbesaran yang dihasilkan adalah 5 kali. Kemudian yang selanjutnya adalah mikroskop. Mikroskop adalah sebuah alat pembesar bayangan yang terdiri atas 2 lensa cembung. Ya, berfungsi sebagai lensa objektif yang dekat dengan benda dan lensa okuler yang dekat dengan mata. Jadi ini ada di sini dipasang lensa okuler, kemudian di sini dipasang lensa objektif. Karena ada 2 lensa, maka perbesaran yang dihasilkan oleh mikroskop itu juga 2 kali. Ya, jadi perbesaran totalnya sama dengan perbesaran objektif dikali dengan perbesaran okuler. Perbesaran objektif itu adalah jarak benda, jarak bayangan dibagi dengan jarak benda, dan perbesaran okuler jarak bayangan dibagi dengan jarak benda. Teropong bintang dan teropong panggung. Ini adalah alat optik yang digunakan untuk melihat benda-benda yang sangat jauh agar tampak lebih dekat dan jelas. Kemudian perbesaran pada teropong. Jadi perbesaran pada semua teropong itu adalah jarak lensa objektif dibagi dengan jarak lensa okuler. Jadi M adalah perbesaran, ini jarak lensa objektif dibagi dengan jarak lensa okuler. Kemudian panjang teropong. Untuk penggunaan normal, panjang teropong dilambangkan dengan D. Nilainya sama dengan jarak fokus objektif ditambah dengan jarak fokus okuler. Jadi kalau fokus objektifnya 40 cm,
fokus okulernya itu 2 cm, maka panjang teropongnya 40 ditambah 2 cm sama dengan 42 cm. Ini contoh dari teropong bintang. Ya. Ini cara penggunaannya, kemudian ini teropong bintang. Teropong panggung, ini adalah lensa objektif dekat dengan benda, dan ini lensa okuler dekat dengan mata. Ya, teropong bumi. Teropong bumi itu terdiri atas 3 lensa, yaitu lensa objektif, lensa pembalik, dan lensa okuler. Jadi bedanya dengan teropong bintang dan teropong panggung, pada teropong bumi ditambah dengan lensa pembalik, supaya benda kelihatannya yang dilihat itu adalah tegak. Kemudian perbesarannya itu adalah jarak fokus objektif dibagi dengan jarak fokus okuler. Ya. Untuk teropong bumi, panjang teropong dalam penggunaan normal nilainya sama dengan panjang lensa objektif ditambah dengan 4 kali panjang lensa pembalik ditambah dengan panjang lensa okuler. Ya, terima kasih anak-anak. Mudah-mudahan materi yang disampaikan ini dapat dipahami dengan baik, dan mohon maaf jika ada kesalahan yang disampaikan. Nanti bisa diralat dengan melihat buku paket. Ya, terima kasih dan selamat pagi. Kemudian untuk tugas, jadi setelah Anda memahami tentang alat-alat optik, diharapkan siswa itu menyelesaikan soal-soal dari buku paket, kemudian menjelaskan salah satu cara kerja dari alat optik. Ya. Jadi yang diharapkan itu cara kerja dari mikroskop. Ya, terima kasih, selamat pagi, dan mohon maaf jika ada penyampaian yang salah. Jadi untuk penyampaian yang salah, nanti untuk ralat bisa dilihat dari buku paket, atau bisa langsung japri ke Ibu Rina. Terima kasih, selamat pagi, sampai jumpa.